Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, tanggal 17 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyelesai iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami. Kami hidup menjadi umat-umat yang menurut akan kehendak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silakan Saudara Flandi. Selamat pagi dan selamat sahabat untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini yang diambil dalam buku Menjadi Putra-Putri Allah tanggal 17 Juli adalah keberanian penurutan didemonstrasikan. Ayat hafalan. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat 12. Abraham yang dalam penurutannya akan perintah ilahi mengadakan perjalanan dengan Ishak di sisinya. Ia melihat di hadapannya gunung yang dikatakan Allah kepadanya akan dinyatakannya sebagai tempat ia harus mengorbankan anaknya. Ia memindahkan kayu itu dari bahu hambanya lalu meletakkannya ke atas Ishak, yaitu yang akan dikorbankan. Ia mengikat jiwanya dengan keteguhan dan kepatuhan yang menyengsarakan nyawanya, siap untuk pekerjaan yang dituntun Allah supaya dilakukannya. Dengan hati yang hancur dan tangan yang sangat lemas, ia mengambil api. Ketika Ishak bertanya, "Ya Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Oh, tetapi Abraham tidak dapat memberitahukan kepadanya sekarang. Bapa dan anak mendirikan mezbah, dan tibalah saat yang mengerikan bagi Abraham untuk memberitahukan kepada Ishak hal yang telah menyengsarakan jiwanya sepanjang perjalanan yang jauh, bahwa Ishak sendirilah korban itu. Ishak bukanlah seorang anak-anak, ia adalah orang muda yang sudah dewasa. Ia tentu dapat menolak untuk menyerah kepada maksud bapaknya. Sekiranya ia memilih berbuat demikian, ia tidak menuduh bapaknya sakit ingatan, dan tidak pula ia berusaha hendak mengubah maksudnya. Ia menyerah, ia percaya pada kasih bapaknya, dan bahwa ia tentu tidak akan mengadakan pengorbanan yang ngeri ini dari satu-satunya anaknya kalau Allah tidak menyuruh dia berbuat demikian. Ishak diikat dengan tangan gemetar, tangan yang penuh kasih dan belas kasihan, sebab Allah telah mengatakannya. Anak itu menyerah untuk dikorbankan, sebab ia percaya akan ketulusan ayahnya. Tetapi ketika segala sesuatu sudah sedia, ketika iman ayah dan penyerahan anak sudah diuji sepenuhnya, malaikat Allah menahan tangan Abraham yang terangkat, yang sudah hampir menyembelih anaknya, dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu sudah cukup. Untuk menuruti Allah dengan sukarela di bawah segala keadaan, keberanian yang besar pun diperlukan. Kita dapat mengenal Kristus hanya oleh mengasihi dan menuruti Dia. Tuhan memanggil orang-orang yang gagah, berani, yang tidak akan takut ataupun gentar. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penatalanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Berikut ini adalah pernyataan roh nubuat tentang penurutan Abraham yang tertulis dalam From Eternity Past halaman 74 paragraf 4 yang berkata, penurutan Abraham yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah salah satu bukti iman yang paling mencolok di seluruh Alkitab. Penurutan Abraham ini adalah bukti imannya. Ini bukan hasil usaha Abraham, sebab jika dirinya yang dijadikan patokan, maka Suara Hati Nurani halaman 202 menyatakan, Abraham tergoda untuk mempercayai bahwa ini hanyalah hayalan. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan yang tertulis dalam From Eternity Past halaman 92 paragraf 2 yang menjelaskan, Ishak berbaring tertidur lelap, tidak terganggu dan tidak bersalah. Sejenak ayahnya memandang wajah putranya yang tersayang, lalu berbalik dengan gemetar. Dia pergi ke Sarah, yang juga sedang tidur. Haruskah dia membangunkannya? Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepadanya dan berbagi dengan dia tanggung jawab yang mengerikan ini. Tapi dia tahan. Ishak adalah sukacita dan kebanggaan Sarah. Kasih ibu dapat menolak pengorbanan. Sedikitnya dapat kita bayangkan pergumulan yang Abraham rasakan. Oleh karenanya, Abraham berdoa. Suara Hati Nurani halaman 200 paragraf 2 berkata, terpukul oleh rasa sedih, ia tunduk di hadapan Allah dan berdoa sebagaimana belum pernah dilakukan untuk meminta penegasan dari perintah yang aneh ini, meminta terang yang lebih besar kalau ia harus melakukan tugas mengerikan ini. Abraham lalu mengingat para malaikat yang diutus kepadanya oleh Allah untuk menghancurkan Sodom, dan salah satu dari malaikat-malaikat tersebut yang membawa janji bahwa Abraham akan mendapat seorang putra, yakni Ishak. Siapakah malaikat tersebut? Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 308 paragraf 3 menyatakan, adalah Kristus yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon jati di Mamre. Tidak perlu komentar, sudah jelas sekali. Malaikat itu adalah Yesus Kristus. Satu lagi kita baca dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 341 paragraf 2 menyatakan, 3 musafir lewat dekat. Mereka tidak mengajukan permintaan untuk keramah tamahan, tidak meminta bantuan, tetapi Abraham tidak mengizinkan mereka untuk pergi melanjutkan perjalanan tanpa disegarkan. Dia tidak hanya melayani malaikat surgawi, tetapi kepada komandan mereka yang mulia, penciptanya, penebus dan raja. Dan kepada Abraham, dewan sorga dibuka dan dia disebut sahabat Allah. Komandan para malaikat adalah Yesus Kristus. Pencipta malaikat dan kita semua adalah Yesus Kristus. Penebus kita dan raja kita adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang membawa janji kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan seorang putra yang dinamai Ishak. Inilah anak tunggal Abraham dari istrinya yang sah, Sarah. Mengingat ini, Abraham lalu bangunkan Ishak anaknya dengan lembut, bahwa ia disuruh Allah untuk mempersembahkan korban di atas gunung yang jauh, dan Ishak harus menemaninya. Ishak sudah biasa pergi jauh dengan bapaknya, karenanya dia segera bangun dan berangkat bersama Abraham. Perjalanan mereka ke Gunung Moria 3 hari lamanya. Lalu semakin dekat dengan gunung, berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kata-kata meluluhkan hati ini, Bapa, menusuk hatinya yang mengasihi, dan sekali lagi ia berpikir, oh seandainya aku yang sudah tua boleh mati menggantikan Ishak. Kemudian mereka membangun mezbah. Bersama-sama mereka menaruh kayu dan saat persiapan untuk korban, dengan bibir gemetar dan suara yang bergetar, Abraham berkata kepada Ishak bahwa dialah korbannya. Ishak bisa saja menolak, tapi Ishak memiliki iman dalam janji Allah yang sudah dia pelajari. Tapi Ishak bukan tanpa pergumulan. Roh Nubuat menyatakan tentang Ishak dalam From Eternity Past halaman 94 paragraf 2 yang berbunyi, dengan ketakutan dan keheranan Ishak mengetahui nasibnya, tetapi dia tidak memberikan perlawanan.
Dia bisa melarikan diri jika dia mau. Lelaki tua itu yang kelelahan dengan perjuangan selama 3 hari yang mengerikan itu tidak mungkin menentang kehendak pemuda yang kuat. Tetapi Ishak telah dilatih sejak kecil untuk sedia menurut. Dan karena tujuan Allah dibuka di hadapannya, ia menyatakan penyerahan yang rela. Dia berbagi dalam iman Abraham, dan dia merasa terhormat dipanggil dalam memberikan hidupnya sebagai persembahan kepada Allah. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, bagaimana Abraham dan Ishak bergumul dalam melaksanakan perintah Allah ini. Ini adalah gambaran pergumulan pelaksanaan rencana keselamatan. Tidak mudah untuk menyerahkan anak yang sesungguhnya. Baik Abraham dan Ishak, keduanya bergumul keras, namun iman mereka menguatkan penurutan mereka. Roh Nubuat berkata tentang pengorbanan Ishak dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 369 paragraf pertama, yang berbunyi, Ishak adalah gambaran anak Allah yang dipersembahkan sebagai korban untuk dosa dunia. Artinya, peristiwa Abraham hendak mempersembahkan anak kandungnya Ishak adalah gambaran bagaimana Allah Bapa mengaruniakan anaknya menjadi korban yang menghapus dosa dunia ini. Apakah Allah Bapa dan anaknya bergumul? Oh ya, kita baca dalam Story of Redemption halaman 42 yang berkata, segera saya, di sini adalah Nyonya White, melihat dia, yaitu Yesus, mendekati cahaya yang sangat terang yang menyelimuti Bapa. Malaikatku yang menyertaiku berkata, dia berbicara serius dengan Bapanya. Kecemasan para malaikat tampak sangat kuat saat Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. 3 kali dia ditutup oleh cahaya mulia menyelimuti Bapa. Dan yang ketiga kalinya dia keluar dari Bapa. Pribadinya dapat dilihat. Wajahnya tenang, terbebas dari semua kebingungan dan keraguan, dan bersinar dengan kebajikan serta keindahan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia kemudian memberitahukan kepada pasukan malaikat bahwa jalan keselamatan telah dibuat untuk manusia yang hilang. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan, untuk menjatuhkan hukuman mati atas dirinya sendiri, bahwa melalui dia manusia boleh mendapat pengampunan. Tulisan yang tandai warna biru artinya sudah ada keputusan, dan keputusan itu Yesus sampaikan kepada para malaikatnya. Artinya, sebelum terjadi keputusan, telah terjadi pergumulan berat. 3 kali Bapa dan anaknya membahas akan rencana ini, dan pada kali yang ketiga, keputusan baru diambil. Tidak mudah untuk menyerahkan anak yang sesungguhnya untuk mati bagi orang lain. Itulah sebabnya lambangnya adalah Abraham dan Ishak. Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, anak yang Bapa peranakan. Bapa hendak memberikan pengertian kepada kita tentang begitu besar kasih-Nya kepada kita melalui pengalaman Abraham hendak mempersembahkan Ishak. Ishak bukan anak metafora. Ishak adalah anak Abraham yang sesungguhnya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus bukanlah anak metafora, tetapi anak Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya 3 kali Bapa dan anaknya membicarakan rencana keselamatan itu. Karenanya pengalaman Abraham bukanlah atas kuat kuasa manusia. Roh Nubuat menyatakan dalam Para Nabi dan Bapa buku pertama halaman 140 paragraf 2 yang berkata, tentang Abraham dituliskan bahwa ia disebut sahabat Allah, bapa daripada semua orang yang percaya. Yakobus 2 ayat 23, Roma 4 ayat 11. Kesaksian Allah tentang Bapa yang setiawan ini adalah, Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Abraham percaya kepada firman Allah, dan itulah dasar imannya yang menjadikan dia berani menurut. Paulus menuliskan dalam Roma 4 ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana caranya Allah menyatakan firman-Nya kepada Abraham? From Eternity Past halaman 256 paragraf 2 menyatakan, anak Allah lah yang memberikan kepada orang tua pertama kita janji penebusan. Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa memahami Injil.
Orang-orang suci di zaman dahulu ini mengadakan persekutuan dengan juru selamat yang akan datang ke dunia kita dalam daging manusia. Abraham bersekutu dengan anak Allah jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, dan itulah sumber keberanian Abraham dalam menuruti perintah Allah. Yesus yang sama adalah sumber keberanian bagi kita sekarang ini, yaitu dengan tinggal dalam Dia. Maka kita akan menurut sebagaimana Yesus menurut. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kisah pengalaman Abraham, bagaimana dia berani menurut, dan itu bukan hasil kuat kuasanya, tapi karena imannya kepadamu ya Bapa. Oleh sebab dia bersekutu erat dengan anak-Mu, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar kami tetap setia sampai Yesus datang dengan percaya kepadamu ya Bapa, dan bersekutu dengan anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.